الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله رب البريات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير المخلوقات. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن وشرف وكرم ومجد وعظم وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد معلومات. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan juga para jamaah untuk berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang paling baik, yang paling utama, yang paling mulia untuk menghadap hadiratnya selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Selain itu, mudah-mudahan hadirnya kita di sini, di masjid yang kita cintai dan kita makmurkan ini, untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, menjadi sebab kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, summa atal jum'ah, lalu ia mendatangi ibadah salat Jumat, fastama'a, lalu ia mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, wa ansata, dan diam, tidak melakukan hal yang sia-sia, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam, maka kesalahannya, dosa-dosanya diampuni sampai Jumat berikutnya, ditambah dengan 3 hari setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumat ini, di mana secara khusus beliau menyampaikan: aktsiru alayya salatan fi kulli yaumi jumu'atin. Perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Fa inna salata ahadikum fi kulli yaumi jumu'atin tu'radu alayya. Karena salawat kalian yang kalian sampaikan kepadaku pada setiap hari Jumat diperlihatkan kepadaku. Faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Siapa yang salawatnya paling banyak, maka kelak di akhirat kedudukannya akan berdekatan dengan kedudukanku. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan: inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling utama, orang yang paling mulia, orang yang paling agung, dan yang paling berhak mendapatkan syafaat beliau, yang paling dekat kelak kedudukannya dengan beliau, adalah yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Tak lupa juga kita sampaikan solawat kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti ajaran-ajaran beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis, yang wafat tahun 852 Hijriah, dalam karyanya Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un mengatakan, min fawaidil waba wat tawa'in taqsirul amal wa tahsinul amal wal yaqadah minal ghaflah wa tazawud lirrihlah. Beliau mengatakan di antara faidah atau manfaat atau boleh dikatakan hikmah adanya wabah, adanya virus, adanya ta'un, atau yang terjadi pada kita sekarang adanya COVID-19. Yang pertama kata beliau, taksirul amal, memendekkan atau mengurangi angan-angan duniawi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, memberikan ujian berupa virus ini, wabah ini, COVID-19 ini, kita menyadari bahwa apa yang kita kumpulkan selama ini dari perkara-perkara dunia, apa yang kita himpun, bisa saja seketika habis, bisa saja seketika hangus. Ini menandakan bahwa perkara-perkara dunia ini kalau tidak kita tinggalkan akan meninggalkan kita. Allah mengajarkan kepada kita dengan wabah ini agar tidak terlalu panjang terhadap angan-angan duniawi. Allah menginginkan kita agar condong, fokus terhadap urusan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah Subhanahu wa taala tidak suka, benci terhadap orang yang pintar urusan dunia tetapi bodoh, tetapi jahil terhadap urusan akhirat. Islam tidak anti dunia, justru Islam mengajarkan agar menjadikan dunia sebagai jembatan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditawari oleh sahabat mulia Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud satu kasur yang empuk, karena beliau begitu heran seorang Sayyidul Mursalin tidur di atas tikar, bangun berbekas. Beliau menawarkan, apa kata beliau? Mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apalah artinya aku, kata beliau, dengan dunia ini? Aku di dunia ini tidak lain seperti orang yang menunggang unta, kemudian berteduh di bawah pohon, setelah itu pergi meninggalkannya. Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu an sampai menangis karena beliau ingat raja-raja besar itu kalau tidur di ataskan permadani beralaskan sutra, sementara panutan semesta Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, hanya tidur di ataskan tikar berbekas. Nangis Sayyidina Umar. Kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau tidak rela mereka diberikan segalanya di dunia sementara kita ditunda nanti di akhirat? Kalau mau, kata beliau, seluruh pasir yang ada di Madinah ini dijadikan emas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saya, untukku. Beliau menginginkan satu hari lapar, satu hari kenyang. Untuk apa? Ketika beliau berada atau dalam keadaan kenyang, beliau bisa bersyukur, berterima kasih atas nikmat anugerah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau dalam keadaan lapar, beliau ingin ketika berdoa meminta, memohon kepada Allah dengan merengek-rengek, dengan menangis. Begitulah gambaran dunia di mata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musibah yang Allah berikan kepada kita agar kita tidak terlalu condong terhadap dunia.
taksirul amal yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tahsinul amal. Dengan adanya musibah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki amal soleh kita, memperbanyak amal soleh kita, peduli terhadap sesama kita, sehingga kita tidak merugi sebagaimana dijelaskan dalam Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Manusia dalam keadaan rugi kecuali 4 orang. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang selalu dan terus-menerus beramal soleh, dan yang ketiga yang mau saling mewasiati dalam kebenaran, dan yang keempat mau terus-menerus mewasiati, menasihati dalam kesabaran. Tahsinul amal. Yang ketiga, al-yaqadhah minal ghaflah. Allah memberikan musibah ini agar kita sadar dari kelalaian, agar kita kembali dari maksiat kepada taat, agar kita kembali dari yang tadinya pelit kepada sakha dermawan, agar kita kembali yang tadinya tidak pernah ingat Allah kepada ingat Allah, agar kita kembali dari yang tadinya suka menggunjing orang, menggibah kepada muhasabah, introspeksi diri, agar kita kembali dari yang tadinya tidak pernah sholat kepada sholat, tidak membaca Al-Quran kepada membaca Al-Quran, tidak pernah sholat tahajud kepada tahajud, kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Musibah seringkali diberikan oleh Allah sebagai bentuk indar, peringatan. Alhamdulillah kita diberikan musibah di dunia, masih bisa bertaubat, masih bisa beristighfar. Bayangkan kalau kita diberikan azab, diberikan musibah ketika kita di akhirat tidak bisa apa-apa. Karena itu tidak semua musibah berkonotasi negatif. Setidaknya ada 6 dijelaskan dalam Quran maupun hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada kita. Yang pertama, musibah diberikan sebagai bentuk ujian keimanan. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan kami beriman lalu dibiarkan begitu saja? Tidak, kata Allah. Pasti akan aku uji, kata Allah. Untuk apa? Untuk membuktikan apakah ia benar-benar beriman atau dusta dengan keimanannya. Ujian musibah diberikan sebagai bentuk ujian keimanan. Yang kedua, sebagai bentuk peningkatan derajat. Sahabat mulia Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an fid dunya? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling pedih ujiannya di dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyaddun nasi bala'an fid dunya al-anbiya. Orang yang paling pedih, orang yang paling berat ujiannya di dunia adalah para nabi. Tsummas salihun, kemudian orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang derajat keimanannya di bawah mereka. Layaknya orang yang bersekolah, orang yang belajar, ketika ingin naik kelas maka mereka diberikan ujian-ujian. Yang ketiga, musibah ujian diberikan sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hamba yang dicintainya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seseorang, pasti Allah akan memberikan ujian, memberikan bala, memberikan musibah kepadanya. Bagaimana Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam diberikan ujian. Bagaimana para nabi ulul azmi. Kenapa disebut ulul azmi? Karena ujian yang diberikan kepada mereka lebih berat dibanding ujian yang diberikan kepada nabi-nabi atau rasul-rasul selain mereka, apalagi terhadap kita. Karena itu, apabila kita merasa berat dengan ujian COVID ini, maka ingatlah orang-orang yang lebih baik daripada kita, karena mereka ujiannya pasti lebih berat daripada kita. Yang keempat,
musibah diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak seorang mukmin tertusuk satu duri atau yang lebih besar daripada itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapus baginya satu kesalahan dan mengangkat baginya satu derajat. Yang kelima, musibah diberikan sebagai bentuk indar, peringatan. Saking banyaknya dosa kita, seringkali Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Rumahnya terbakar, anaknya mati semua, usahanya bangkrut, pailit dan lain sebagainya. Yang terakhir, musibah diberikan sebagai bentuk azab, tetapi azab di sini bukan adzabul isti'sal yang diberikan kepada umat-umat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah hanya diberikan adzabul musibah saja, itu pun kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap musibah, terhadap fitnah, terhadap ujian, terhadap wabah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, orang-orang yang maksiat saja. Tidak. Kalau orang-orang soleh tidak beramar ma'ruf, bernahi mungkar, mereka pun akan terkena. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi musibah atau wabah diberikan sebagai al-yaqadah minal ghaflah, agar kita sadar, agar kita bangun dari kelalaian dan ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan musibah diberikan sebagai at-tazawwud lirrihlah, sebagai bekal untuk perjalanan yang lebih jauh, yaitu setelah kematian kita. Layaknya orang yang akan berpergian, maka harus menyiapkan perbekalan yang banyak. Demikian hikmah adanya wabah, adanya virus, adanya taun. Tentu masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah kesabaran kita, menjadikan musibah ini berbuah pahala, tidak berbuah murka, dan kita berharap mudah-mudahan akhir hayat kita akhir hayat yang baik, akhir hayat yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sairil buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah
wa min kulli ainin lammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir waltuf bina ya maulana fima jarat bihil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.